Hari ini, kamu harus jauh lebih teliti dari sebelum-sebelumnya. Untuk memecahkan teka-teki ini, kamu harus memperhatikan setiap detail kecil dan mencoba menentukan mana yang penting dan mana yang tidak. Apa kamu siap? Yeah. Seorang murid tidak lulus ujian dan mendatangi gurunya untuk menanyakan cara memperbaiki nilainya. Sang guru menjawab, "Kalau kamu bisa memecahkan teka-teki saya akan memberi nilai tambahan. Kamu punya sebuah kardus, lebih mudah mengangkatnya dari lantai kayu dibanding dari meja baja. Apa isi kardus itu?" Si murid berpikir sejenak dan menjawab dengan benar. Apa jawabannya? Kardus itu berisi magnet. Lihat segitiga-segitiga ini. Angka berapa yang seharusnya ada di segitiga terakhir? Angka 3. Untuk mendapatkan jawaban ini, kamu perlu mengurangi angka di atas dengan angka di sebelah kiri dan mengalihkan hasilnya dengan angka di pojok kanan bawah. Kedua jam tangan ini tampak biasa, tapi itu cuma sekilas. Karena salah satunya jam tangan asli, sedangkan satunya lagi cuma mainan. Bisakah kamu membedakan keduanya? Jam tangan di sebelah kiri cuma mainan. Apa kamu menyadari jarum penunjuk menitnya terlalu panjang untuk melingkari permukaan jam tangan? Tugasmu adalah membagi pohon-pohon ini sedemikian rupa agar ada 5 baris dengan 4 pohon di setiap baris. Gimana caranya? Ini cara terbaik untuk menyelesaikan tugas ini. Seorang penjahat berbahaya berhasil kabur dari polisi. Dia mendapat pekerjaan di sebuah rumah mewah. Saat para detektif tiba di sana, mereka mendapati ada 3 orang yang baru saja dipekerjakan. Ketiganya pun diinterogasi. Michael, si juru masak, mengaku dia sebelumnya bekerja di sebuah restoran. Tapi kemudian restoran itu tutup dan dia mendapat pekerjaan baru. John, si tukang kebun, mengatakan dia sudah lama tertarik dengan tanaman. Setelah menyelesaikan kursus desain taman, dia mendapatkan pekerjaan ini. Dan Robert, si satpam, mengatakan ayahnya adalah teman pemilik rumah. Dia membantu Robert mendapatkan pekerjaan ini. Siapa penjahatnya? Si juru masak. Kalau kamu jeli, kamu mungkin menyadari sebelum polisi datang dia sedang membuat omelet. Tapi banyak cangkang telur berserakan tuh. Juru masak sungguhan gak mungkin melakukan kesalahan semacam itu. Perhatikan gambar ini dengan seksama. Ada beberapa kesalahan di sini. Untuk membuat tantangan lebih rumit, aku gak akan memberitahu berapa banyak jumlah kesalahan yang bisa ditemukan. Kalau kamu menemukan 3 kesalahan, selamat! Iya, jam ini aneh. Juni hanya terdiri dari 30 hari. Dan sepatu yang dikenakan gadis itu berlainan model. Bagaimana dengan gambar ini? Apa kamu bisa menemukan kesalahan di sini? Ada lebih banyak kesalahan dalam gambar ini, totalnya 5. Pertama, wortel nggak tumbuh seperti ini. Benda ini tampak seperti kulkas tapi ada sapu di dalamnya. Pria ini mungkin bingung untuk memutuskan apakah akan keluar atau tetap di dalam rumah. Lihat tuh sepatunya. Kursi ini kurang 1 kaki dan wanita ini menggunakan mesin pemotong rumput alih-alih penyedot debu. Bagaimana dengan ini? Sarapan ini sekilas terlihat normal. Apa yang salah di sini? Ketel
Sungainya, pada ketel listrik biasa tulisan Max ada di atas dan Min ada di bawah, bukan sebaliknya. Wah, ini jelas bukan waktu yang tepat untuk menunggu bus. Apa kamu bisa menemukan keanehan dalam foto ini? Gadis berbaju merah itu terlihat kering, padahal dia nggak membawa payung dan saat itu sedang hujan deras. Baiklah Sherlock, kamu harus menemukan kejanggalan pada gambar ini. Sungainya, kemana menghilangnya sungai itu setelah mengalir ke bawah jembatan? Suatu barang penting dicuri dari sebuah rumah besar dan ada dua orang yang dicurigai, si juru masak dan si tukang kebun. Tukang kebun bilang dia bekerja di kebun sepanjang hari dan pergi memanggil petugas pemadam kebakaran saat mencium bau sesuatu terbakar. Sedangkan si juru masak bilang kalau dia bekerja di dapur sepanjang pagi. Siapa yang berbohong? Juru masak itu bohong. Lihat kue di atas meja deh. Si juru masak pasti meninggalkan dapur karena kue itu gosong parah. Perhatikan hewan-hewan ini, mana yang berbeda sendiri? Petunjuknya, gunakan bahasa Inggris. Kanguru ini, ia satu-satunya hewan yang bahasa Inggrisnya nggak dimulai dengan huruf C. Suatu malam, Melissa bekerja lembur. Saat dia berjalan pulang, hari sudah sangat gelap. Tiba-tiba dia melihat sekelompok orang. Mereka bergerak dengan cara yang aneh dan tersentak-sentak dan semakin mendekatinya. Dengan ketakutan yang semakin besar, Melissa menyadari orang-orang itu ternyata zombie. Seketika itu juga dia dikepung. Menariknya, keesokan harinya gadis itu ada di dapur membuat salad sayuran. Kok bisa? Lihatlah kalender di dinding. Sekarang tanggal 1 November, sehari sebelumnya adalah Halloween dan para zombie itu hanya orang-orang yang mengenakan kostum. Jerry mendapat pekerjaan sebagai satpam di supermarket. Di hari pertamanya, dia mendengar alarm berbunyi ketika seorang wanita muda meninggalkan toko. Dia menyetopnya dan menanyakan struk belanjaannya. Wanita itu menyerahkannya, lalu Jerry memeriksa struk dan tas wanita itu. Semuanya tampak normal, tapi Jerry tetap menelpon polisi. Kenapa? Lihat deh, tanggal di struknya salah. Tanggalnya berbeda dengan yang tertera di atas pintu masuk. Wanita itu membeli barang-barang tersebut sehari sebelumnya dan datang keesokan harinya untuk mencuri barang-barang yang sama. Seorang pengusaha kaya keracunan di sebuah restoran. Ketika polisi tiba, mereka menanyai semua orang yang ada di sana saat itu. Albert bilang dia sedang menelpon saudaranya. Judy bilang dia sedang mengantre di kamar mandi. Diana bilang dia sedang menulis laporan untuk atasannya. Dan Philip bilang dia sedang berganti pakaian, siap untuk pulang. Siapa ya pelakunya? Pelakunya Judy. Selain dia, hanya ada 3 orang lain di restoran itu dan semuanya sibuk. Gak mungkin ada antrean untuk ke kamar mandi. Ini sesuatu yang datang bersama kereta api, pergi bersama kereta api, tapi tidak berguna bagi kereta api. Meski begitu, tidak ada kereta yang bisa melaju tanpanya. Apakah itu? Suara. Andrew
dan temannya Kenneth pergi bermain ke pantai. Andrew bermain voli bersama Gary, pria yang mereka temui di sana. Setelah permainan selesai, Andrew pergi ke sebuah kafe dan memesan limun, tapi setelah meminumnya, dia langsung merasa mual dan hilang kesadaran. Kenneth memanggil ambulans dan Andrew dibawa ke rumah sakit. Di sana terungkap kalau Andrew telah diracun. Polisi menanyai orang-orang yang dicurigai. Kenneth bilang, "Aku yakin si pelayan menaruh sesuatu ke dalam minuman Andrew." Pelayan itu berseru, "Untuk apa aku meracuni pelangganku? Pasti pelakunya orang yang tadi bermain voli dengannya. Dia kalah dan ingin membalas dendam." Gary bilang, "Setelah kami selesai bermain, aku pergi berenang di laut. Aku bahkan gak tahu kalau Andrew dibawa ke rumah sakit." "Kamu tahu siapa yang meracuni Andrew?" Pelakunya si pelayan. Dia bohong soal Gary kalah bermain voli untuk menjebaknya. Dua gadis, Tina dan Betty, tersesat di hutan. Setelah beberapa waktu, masing-masing menemukan area terbuka yang ditumbuhi banyak buah beri. Saat itu, kedua gadis itu sudah kelaparan. Mereka memutuskan untuk memakan buah beri tersebut. Tapi bagi salah satu dari mereka, itu akan jadi kesalahan fatal. Gadis yang manakah itu? Betty memakan buah beri dari tanaman yang terancam punah. Dia nggak seharusnya memakannya, tapi itu nggak akan membuatnya sakit. Di sisi lain, Tina memakan buah beri yang baru dimakan seekor burung, dan burung itu tergeletak di sana. Itu berarti buah itu mungkin beracun juga bagi Tina. Terlalu berisiko untuk memakannya. Taruh aja Tina dan pergilah. Ah, gadis pintar.